Halo teman-teman dapur Mamsine, hari ini kita ketemu lagi dan kali ini saya akan memberikan resep cake puding coklat. Dan seperti biasa, sebelum saya masuk ke bahan-bahan dan cara buat, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Kita ikuti video ini sampai selesai ya. Oke, kita langsung masuk ke bahan-bahannya. Di sini ada 60 gram gula pasir, 1 sendok teh SP, setengah sendok teh es vanila cair, bisa vanila bubuk juga boleh. Tepung terigu 60 gram, 1 sendok makan maizena atau setara 10 gram, 10 gram susu bubuk dan 70 gram butter yang akan dicairkan. Di dalam wadah bersih ini saya udah masukkan gula SP, kemudian saya tambahkan dengan 2 telur utuh dan 2 kuning telur. Ini 2 putih telurnya ini saya sisihkan karena ini akan saya campur dengan pudingnya nanti. Saya akan mixer dengan kecepatan tinggi sekitar 10 menit. Setelah beberapa menit saya mixer, ini tampilan adonannya. Ini masih sekitar 5 menit, 5-6 menit ya teman-teman. Tapi ini adonannya udah kaku, udah mengembang. Jadi untuk mendapat tekstur seperti ini itu tergantung dari mixer masing-masing. Kalau misalnya di resep 10 menit, tapi kalau adonan teman-teman sampai 10 menit itu masih belum membentuk tekstur yang baik, bisa ditambahkan. Tapi perlu diingat, SP telur juga mempengaruhi tekstur kuenya. Setelah 10 menit, kemudian saya masukkan tepung-tepungan, terigu, maizena, susu bubuk. Saya mix dengan kecepatan sedang. Sebentar saja, cuma untuk membuat adonan menjadi tercampur rata. Kemudian saya lanjutkan untuk memastikan semuanya tercampur memakai spatula. Oke teman-teman, setelah semuanya tercampur, saya akan masukkan 70 gram butter yang sudah dicairkan. Di sini saya hanya pakai spatula. Saya aduk sampai semuanya benar-benar tercampur rata. Dan ini udah siap saya oven. Ovennya kira-kira 20 menit. Oke, ini saya udah siapin loyang bulat. Di sini saya pakai ada yang ukuran 16 dan ukuran 18. Jadi satu adonan ini saya bagi menjadi dua, dibagi dua ya. Kemudian saya oven dengan suhu 160 sampai 200 derajat 20 menit. Karena oven saya kecil, maka ini saya oven menjadi dua bagian. Satu loyang masuk dulu, setelah 20 menit masuk lagi. Dan ini pastikan oven sudah panas ya. Oke, setelah 2 kali oven, ini tampilan kuenya saya sudah siap dan kita akan masuk untuk pembuatan puding. Kita masuk ke bahan puding, 2 bungkus puding coklat, kemudian saya pakai 6 kotak susu, ini susu coklat ya, satu kotak ini isinya 200, jadi totalnya 6, 1200 ml. Kemudian 200 gram gula, kalau teman-teman pengen manis tambahin, kalau nggak suka bisa dikurangin. Kemudian 20 gram coklat bubuk, sini saya pakai merek Van Houten tapi mereknya terserah. Kemudian ini coklat batang yang udah saya potong kecil-kecil, itu sebanyak 130 sampai 150 gram. Kemudian ada tambahan 2 putih telur yang tadi saya ambil dari adonan kue yang tidak kepake. Nah, putih telur itu akan nanti saya mixer sampai kaku, kemudian akan saya campur dengan adonan puding nanti. Oke teman-teman, ini saya udah campur, ini ada gula sama agar-agar. Saya udah aduk dulu biar dia merata dulu. Kalau dia udah merata, saya tambahkan coklat bubuk. Di sini biar tidak menggumpal nanti tepung agar-agarnya ya. Jadi kalau misalnya kita langsung masukin air, itu nanti akan ada kayak menggumpal coklat bubuknya, agar-agarnya itu akan mengumpal sendiri. Jadi kita aduk dulu, kalau udah mulai tercampur rata, baru kita tambahin susu sedikit demi sedikit. Ini saya udah campur susu, tapi saya enggak sekaligus masukkan ya. Saya baru beberapa kotak saya masuk, jadi bertahap sambil terus saya aduk biar tidak ada gumpalan. Ini belum di atas kompor ya teman-teman, ini masih saya aduk, masih dingin, ini masih saya aduk biasa aja dulu. Adonan pudingnya ini semua udah
masuk ya, susunya udah masuk semua. Ini udah saya proses di atas kompor, jadi apinya sedang ke kecil, jangan terlalu besar ya teman-teman, nanti gosong bagian bawah. Dan ini kita akan harus terus untuk ngaduk ya. Kemudian kalau misalnya udah mulai panas mendekati mendidih, kita bisa masukkan coklat batang atau DCC tadi. Ya teman-teman, adonan pudingnya ini sudah mendidih dan saya udah angkat dari kompor. Jadi tadi saya tidak sempat videoin waktu saya masukkan DCC atau coklat batang ya. Dan di tempat wadah lain saya udah mixer 2 putih telur. Ini udah kaku, udah soft juga. Putih telur ini akan saya masukkan ke dalam adonan puding dan akan saya mixer. Oke, adonan puding saya pindahin ke wadah lain karena tadi panci yang tadi itu agak kekecilan, karena ini masih harus saya mixer juga. Dan adonan putih telur ini akan saya masukkan ke dalam adonan puding. Jadi dalam keadaan adonan puding itu panas, kita masukin aja sambil kita nanti akan lanjutkan dengan mixer supaya adonan putih ini dia akan menyatu dengan adonan puding, dan biar teksturnya itu lebih lembut dan lebih menyatu, tidak menggumpal lagi adonan putih telurnya. Oke teman-teman bisa lihat, saya akan lanjut dengan mixer. Jadi nggak perlu sampai tunggu dingin ya teman-teman, jadi pudingnya masih panas pun tetap kita mixer. Oke, kita mixer dengan kecepatan sedang aja, cukup sampai membuat adonan putih telur ini hancur dan menyatu dengan adonan puding coklat kita. Ya, adonan pudingnya udah jadi, udah kelihatan lebih kental ya teman-teman, karena udah tercampur dengan adonan putih telur. Jadi otomatis putih telur tadi udah langsung matang karena udah masuk ke dalam puding yang panas. Ini akan saya diamkan sebentar. Adonan pudingnya akan saya biarkan sebentar karena ini masih panas banget teman-teman, bisa lihat uap panasnya juga masih ada. Jadi kita akan biarkan dulu sampai uap panasnya hilang dulu, udah mulai agak dingin, baru kita taruh di atas kue. Setelah adonannya udah mulai agak dingin, kita ambil adonan sedikit demi sedikit dan kita akan tutupi kue yang sudah kita buat tadi sebelumnya. Ini kuenya tadi juga udah dingin ya teman-teman, karena ini udah duluan di oven dan dibiarkan dingin dulu sebelum kita membuat puding. Jadi diambil sedikit demi sedikit adonan puding, ditutupi semua permukaan kue. Dan ini kalau semuanya udah siap, teman-teman biarkan dulu sampai dia dingin dan kemudian masukkan ke dalam kulkas. Oke teman-teman semua, setelah proses kita tadi dari pembuatan kue, pembuatan puding, sampai proses pelapisan puding ke atas kue, puding ini udah saya masukkan ke dalam kulkas, udah didiamkan sekitar 3 jam. Dan waktunya saya akan keluarin, tapi kita sisihkan dulu dari samping-samping biar mempermudah kita untuk membalikan pudingnya. Kemudian saya akan coba untuk membelah tengah karena saya ingin melihat bagian dalamnya, karena ada 2 bentuk yang kubuat ya untuk puding ini. Ya teman-teman, dapur Mams ini yang setelah 3 jam dalam kulkas, dan ini penampakannya sengaja saya buat meruncing ke atas. Ini memang sengaja saya meruncing ke atas ya, jadi biar 2 kue ada 2 motif bagian dalam yang berbeda. Tetap sama rasa tapi bagian dalam aja yang beda. Dan ini penampakan satu lagi loyang, ini datar aja kayak biasa. Ini teman-teman bisa lihat rapi kan. Oke teman-teman, dapur Mams ini setelah proses yang panjang dari mulai pembuatan
cake atau kuenya itu sendiri, kemudian ada pembuatan puding, proses untuk pelapisan. Akhirnya kita bisa melihat hasilnya. Jadi kalau teman-teman mau buat model yang kayak merunjing tadi, itu pas teman-teman tuangin puding coklat, itu suhunya masih agak sedikit hangat ya. Terus teman-teman tekan bagian satu sisi, biar satu sisinya itu ketekan di bawah, satu sisinya keangkat. Jadi modelnya kayak yang tadi yang saya tunjukin, dia meruncing ke atas. Tapi kalau untuk model datar begini, ini pudingnya itu udah benar-benar dingin, jadi tinggal ditaruh aja di atas kue, dia tidak akan bergerak. Jadi teman-teman bisa memodifikasikan bagaimana peletakan kuenya, itu tergantung selera. Oke, sampai sekian dulu resep kita kali ini. Jangan lupa di share, like, comment, dan subscribe ya. Selamat mencoba. Have a nice day. Bye-bye.